Kita ke informasi lainnya terkait dengan COVID-19 juga. Lagi-lagi terjadi aksi penolakan pemakaman jenazah COVID-19 yang terbaru terjadi di Cipocok, Serang, Banten. Warga menolak pemakaman karena takut tertular COVID-19. Belum tahu. Kita belum tahu. Bukan berarti saya menyerahkan. Dialog antara warga Klebut Cipocok Jaya, Serang, Banten dan petugas pemakaman jenazah COVID-19 ini terjadi saat mobil ambulans yang membawa jenazah COVID-19 dilarang melintas di perkampungan warga. Sebelumnya warga menolak petugas memakamkan jenazah yang merupakan warga Kompleks Kelapa Gading karena khawatir tertular COVID-19. Bukan menolak, cuman karena warga itu ketakutan aja. Karena orang meninggal ini kan COVID, namanya orang kampung kan ketakutan. Biasanya itu kan COVID itu biasanya ada tempatnya. Ternyata kan di pemakaman umum pribadi Kelapa Gading. Jadi warga itu karena namanya COVID itu kan takut jadinya. Itu aja, jadi bukan penolakan. Setelah mediasi dibantu Wakil Wali Kota Serang dan anggota TNI Polri, warga pun akhirnya mengizinkan jenazah dimakamkan di lingkungan mereka. Enggak, kalau cekcok bener enggak. Cuma ada pertanyaan dari beberapa masyarakat bahwa sejauh mana bahayanya ketika jenazah COVID itu dikuburkan di pekuburan masyarakat. Tapi alhamdulillah tadi ada Pak Kapolsek, ada tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat sini dan tokoh masyarakat perumahan Kelapa Gading yang sudah sama-sama ngasih pengertian. Dan kedua belah pihak juga alhamdulillah sudah saling memahami lah, tidak ada permasalahan. Disaksikan sejumlah warga dari jarak jauh, jenazah pun akhirnya bisa dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan protokol COVID-19. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Ya Ustadz, ini salah satu hak jenazah adalah dikuburkan. Lantas bagaimana dengan kejadian ini? Warga takut tertular karena jenazah ini tidak dimakamkan di makam khusus COVID tetapi di tempat pemakaman umum gitu Ustadz. Ya ini masalah pengetahuan ya, masalah miskomunikasi juga. Karena sesungguhnya masyarakat tuh sebetulnya tahu bahwa menguburkan jenazah itu adalah merupakan fardu kifayah ya, yang itu merupakan satu kewajiban kolektif. Tadi juga ada seorang warga yang sebenarnya mereka paham gitu, cuma yang mereka khawatirkan adalah tertularnya dengan jenazah yang dimakamkan di pemakaman umum. Dan alhamdulillah tadi ada unsur TNI, Polri, kemudian juga wali kota atau wakil wali kota yang kemudian ikut menjelaskan bahwa kita kalau pakai masker saja gitu, kalau memang penyebarannya lewat droplet misalnya, itu kan kalau sudah jadi jenazah ya mereka sudah tidak lagi menulari, apalagi proses pemulasaraannya ini kan tentu berbeda ya. Sudah mungkin diberi disinfektan, kemudian juga diberi bahan-bahan yang sangat mungkin untuk menahan virus keluar ya kalau itu memang mungkin terjadi gitu ya. Dan kemudian juga ya karena darurat ya, walaupun muslim biasanya ya dan sesuai dengan sunnah itu dibuka dan dimasukkan ke dalam liang lahat, ini karena kondisi yang darurat ya, yang dikhawatirkan akan terjadi penularan sehingga kemudian dikuburkan seperti yang kita lihat selama ini. Maka ya kalau masyarakat atau warga tahu dan paham, insya Allah mereka juga tidak melakukan penolakan seperti yang terjadi. Toh akhirnya mereka juga menerima setelah mendapatkan penjelasan atau mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang pemakaman jenazah yang wafat akibat COVID-19 ini.
Iya, sementara itu Ustadz, ini ada sebagian kalangan lain yang ada yang menolak pemakaman jenazah COVID karena dianggap tidak memenuhi syariat Islam, salah satunya dengan menggunakan peti. Padahal kalau memakamkan jenazah COVID ini standar protokol kesehatannya harus menggunakan peti. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal ini, Ustadz? Ini pada awal-awal pandemi saya pernah membaca, tapi ini sudah agak lama ya, bahkan fatwa ulama tentang jenazah yang terkena virus Ebola di Afrika waktu itu, ada fatwa ulama yang kemudian membolehkan seandainya itu kemudian dibakar. Ini kan tidak mengikuti ajaran atau arahan dari baginda Nabi SAW. Tapi untuk menyelamatkan, seandainya memang faktanya misalnya setelah diteliti bahwa jenazah yang wafat akibat virus Ebola itu kemudian masih dapat menulari orang dan bisa memberikan bahaya kepada orang lain, maka ya dilakukan cara-cara yang tidak biasa untuk mematikan virus tersebut. Nah, ini kan dilakukan hal seperti ini kalau memang sudah benar-benar ketahuan positif ya. Jangan sampai memang kita juga mendapatkan ternyata hasil swabnya belum keluar, sudah dimakamkan dengan prosesi atau protokol COVID-19, katanya besoknya keluar hasil swabnya negatif. Ini yang kemudian menimbulkan keraguan. Loh, bagaimana ya, mereka kan negatif atau jenazah ini negatif tapi harus dikuburkan dengan protokol COVID-19 gitu. Makanya kalau memang sudah benar-benar ini diputuskan, hasilnya juga sudah keluar, maka ya ini di luar kebiasaan. Seperti sekarang misalnya kita juga ada beberapa masjid yang tidak menyelenggarakan Jumat, malah udah ada yang sampai 4 kali. Seharusnya lebih dari 3 kali aja. Hadisnya tuh toba Allahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka, naudzubillah wal iyadzubillah. Tapi beberapa daerah yang red zone tidak menyelenggarakan Jumat bukan karena tidak taat kepada Allah, ya, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Maka ya di sini kita lihat ya, karena memang suasananya bukan suasana normal, ya bukan suasana biasa. Kalau biasa ya kita makamkan seperti dalam kondisi yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini dilakukan karena memproteksi orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang melakukan proses pemulasaraan jenazah. Wallahu a'lam. Jadi ini diperbolehkan begitu ya Ustadz, karena berada dalam kondisi yang tidak normal, berada di masa pandemi begitu. Nah Ustadz, di masa Nabi sendiri kan pernah juga terjadi wabah begitu. Apakah juga dilakukan hal-hal semacam itu seperti di luar batas normal Ustadz? Misalnya tidak boleh keluar rumah atau disarankan sholat di dalam rumah begitu Ustadz? Ya, yang saya ingat kalimatnya adalah saat terjadi taun pertama, Sayyidina Umar sendiri menghindar memasuki Syam, ya. Syam itu sekarang daerah Syria, daerah Lebanon, ya, daerah Palestina, ya. Waktu itu saat Amirul Mukminin Khalifah ingin memasuki kota di Syam, kemudian dikabarkan ada taun amwas atau wabah, ya. Seperti yang kira-kira yang terjadi di negeri kita. Kemudian Sayyidina Umar menolak untuk masuk dan kembali. Ya, saat dikatakan tafiru min qadarillah ya Umar, kamu mau berlari dari takdir Allah wahai Umar. Kenapa engkau takut masuk ke sini? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kami menghindar dari satu takdir menuju takdir yang lain. Jadi kalau memang di situ daerahnya daerah merah, kemudian kita menghindari melewati tempat itu adalah bagian dari tawakal, bagian dari usaha kita. Seandainya kita terkena di tempat yang lain, kita sudah berusaha. Ini yang pertama. Kemudian juga ada kalimat yang mengatakan kalau ada taun seperti ini, fatajabbalu, ya, naiklah kalian ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Artinya ke tempat yang
kalian bisa berpisah gitu, tidak berkumpul di suatu tempat. Ini yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini populer banget di awal pandemi, bahwa siapa saja di antara kita ya apabila bersabar, kemudian bahasa hadisnya sabiron muhtasiban, ya, kalau dia tetap diam berada di dalam rumahnya dalam keadaan sabar dan menjaga dirinya, maka dia akan mendapatkan ajrus syahid, akan mendapatkan pahala syahid. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan seandainya dia bersabar di dalam rumah juga meninggal, maka sesungguhnya dia benar-benar mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Nurul. Iya, Masya Allah. Semoga kita semua selalu berada dalam tingkat kesabaran yang terus-menerus begitu ya Ustadz di tengah pandemi ini. Iya.